mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Bapak kamu udah miskin. Hai guys, hari ini gue kembali membawakan kisah Nolan yang sekarang sudah tak berprofesi sebagai pengemudi becak turbo, melainkan sebagai mekanik pembuat baju tempur Iron Man yang bisa menetralisir segala jenis hoax di negeri Wakanda ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah tentang Nolan ini bermula ketika Nolan reinkarnasi di sebuah keluarga yang memiliki cucu ingin mengikuti jejak si Madun. Ya elah, udah disuruh oper juga. Karena semenjak Irfan tak mau mendengarkan cangkem kaptennya, ia langsung dipecat dan diboikot di seluruh tim sekabupaten. Beli kaos bola aja, aku nggak mampu. Makanya kerja kids, Reno aja dari kecil udah kerja, elu cuma tuh ngejar mimpi tanpa usaha. Saat perjalanan pulang, Irfan pun melihat sebuah brosur pendaftaran menjadi calon siswa Madun dan brosur itu pun dibawa pulang untuk diperlihatkan ke kakek legend kita. Di Jepang ada Sugiono, di Indo ada Nolan. Ini pengumuman tentang SSB. Irfan mau ikut daftar, Kek. Nolan bilek, tahu gini gue nggak pulang aja tadi. Awalnya Nolan pun menolak karena uang di dompet zaman Majapahitnya cuma ada $1 miliar Zimbabwe. Apalagi tabungan di bank Swissnya sudah habis, tapi setelah melihat cucunya ngedumel dalam hati, ia pun berniat bekerja lebih banting tulang lagi sampai tulangnya habis demi bisa mewujudkan cita-cita cucunya mempelajari tendangan kemiskinan milik si Madun. Kala itu seorang begundal bernama Nadia pun keluar untuk mematahkan semangat Nolan dan Irfan karena menurutnya Irfan ujung-ujungnya hanya bisa bermain di liga kampung yang gawangnya memakai sandal swallow. Kalian juga ntar mentok-mentok jadi apa sih? Pemain bola tarkam alias pemain bola antar kampung. Ayo lo, siapa cita-citanya waktu kecil rela-rela ikut SSB tapi sekarang gak dilanjutin? Pasti banyak cuy. Mendengar itu Nolan seketika bagong dan mulai berpikir, iya juga ya. Dulu waktu zaman penjajahan gue juga gitu. Pengen ngalahin Tsubasa dari Jepang, malah disuruh jadi kuliru Musa. Ketika di luar, Nadia pun dihampiri oleh NPC GTA San Andreas yang beroja password Vario Ember, di mana begundal ini adalah pacar Nadia yang beroja ketahuan bilang ngantuk tapi ia malah login ML. Kebiasaan para lelaki berbatang, termasuk gue. Kamu udah bosan kan sama aku? Udah gak cinta lagi kan sama aku? Ciah, kekuatan memutarbalikan fakta. Beruntung dengan janji yang dibuat oleh Dimas, Nadia pun akhirnya luluh dan mau menaiki Vario Ember miliknya untuk mengelilingi alam semesta. Nah, malam harinya Irfan pun kepikiran tentang kata-kata yang keluar dari cangkem Nadia, tapi dengan kekuatan Nolan yang memiliki skill S10 marketing tingkat ilmu kanuragan, jangan dipikirin yang belum kejadian. Ia pun berhasil meyakinkan Irfan kalau ia pasti bisa menjadi pewaris tendangan si Madun dan berkemungkinan by one dengan Tsubasa di Jepang. Di mana besoknya mulailah si Nolan bekerja dengan seluruh tulang rusuknya di sebuah bengkel las yang dulu membuat jembatan San Francisco dan juga baju Iron Man. Bahkan bosnya sangat bangga dengan karya-karya Nolan hingga membuat Dimas cemburu yang padahal Nolan calon kakek mertuanya sampai tak segan-segan mentekel kaki Nolan. Ini kalau di film azab udah ke-delete dari dunia. Terlebih lagi saat bosnya udah minggat, Dimas pun dengan sengaja mengerjai si Nolan menyuruhnya mengelas besi termahal di dunia dari bahan vibranium. Sehingga saat bosnya datang, aduh, udah pasti dong kena bacotan. Katanya Pak Dodit, Pak Hendra minta. Dodit! Enggak pak! Dodit, setelah sukses jadi komedian sekarang punya sampingan ya. Tapi bagusan namanya Dimas sih. Di sisi lain, saat Irfan sedang healing, ia pun melihat sebuah bola dan berusaha menggunakan cangkem titisan mama untuk mendapatkan bola impiannya walaupun hasilnya nihil. Kalau yang ini 10.000, kalau yang ini 15.000. Bisa gak? Kalau yang 15.000 dari 10.000. Dikira belanja di pasar malam apa ya? Setelah berhasil mendapatkan bola dengan cara memalak si pemilik warung dengan parang, malam harinya ketika Katara menurunkan elemen pengendalian airnya, Irfan pun berniat mencari kakeknya yang hilang entah kemana. Tapi tak berselang lama, terlihatlah si kakek yang pulang dengan melambaikan tangannya ke kamera seakan-akan udah tak kuat menjalani kehidupannya. Karena tiap hari kerjanya harus banting tulang dan banting tulang sampai tak ada tulang yang bisa dibanting. Dimana akibat hujan-hujanan, kini si Nolan harus rebahan santuy di kasur. Wih, siapa nih guys?
Sampai membuat Irfan terpanikan karena penyakit demam sudah bersemayam di tubuh Nolan. Kakek demam, Kak. Aku mau healing dong. Widih, healing gak tuh? Pakaiannya itu healing apa mau kerja? Nah, akibat si Nadia mau healing teh anjing, terpaksa Irfan lah yang harus merawat Nolan meskipun Nolan bersikukuh untuk kerja demi bisa membiayai SSB si Irfan. Biar aku aja yang kerja. Kamu bisa ngelas. Nggak bisa sih. Irfan ngomong sambil merem. Lu ngantuk, kids? Kala itu dengan nekatnya si Irfan datang ke tempat kerja Nolan untuk bekerja. Ini Irfan nggak sekolah kah? Dan anehnya lagi, si bos pemilik bengkel las bisa-bisanya mengiyakan permintaan Irfan yang mau bekerja sebagai builder pengelasan. Tolong, Pak. Untuk hari ini aja. Ya udah nggak apa-apa. Hari ini kamu boleh kerja ya. Si Irfan nekat bener cuy, bagian tubuhnya minta di-delete. Hari itu juga si Irfan pun mulai bekerja dengan mengangkat-angkat besi, berharap dengan begini otot bisepnya bisa gede dan bisa digunakan untuk menghantam tim musuh jika berani menekel temannya. Bahkan ia berhasil mendapatkan upah plus bonus yang tentunya membuat si begundal Dimas iri melihat kegacoran Irfan. Alhamdulillah, hari ini aku dapat upah lumayan banyak. Buset dah, kerja gitu doang sehari 160. Dan baru aja memegang uang segepok, datanglah Dimas yang langsung menggunakan kekuatan tikus berdasinya menilep-nilep uang rakyat. Asik. Lalu menyisakan uang 60.000 aja untuk si Irfan. Emang kebiasaan tikus berdasi ya guys ya. Dari atas dana 160.000, pas nyampe rakyat jadi 60.000. Cuaks. Nah, saat perjalanan pulang, Irfan pun melihat segelintir bocah FF yang udah pensiun sedang latihan untuk mengalahkan Martin dengan tendangan orang kayanya, hingga membuat Irfan menjadi iri akibat dirinya belum kunjung juga masuk SSB, Special Soto Boyolali. Singkat waktu, setibanya Irfan di rumah, ia pun menceritakan kebegundalan Dimas ke Nolan, yang membuat Nolan seketika ingin mengulti Dimas, tapi ketika ingat umur, Nolan pun mengurungkan niatnya dan lebih memilih mencaplok makanannya daripada nanti kena satu gedigan dari Dimas yang bisa menilit nyawanya sampai ke akar-akar. Tinjuku tak pernah meleset. Hingga setelah Nolan sudah agak baikan, akhirnya ia pun bisa berangkat kerja meski cakra kehidupannya belum terkumpul 100%. Terlebih lagi saat bekerja, Dimas pun kembali membegundalkan dengan mengecat karya seni milik Nolan menjadi warna Black Mamba yang membuat Nolan hanya bisa berkata, Loh. Sedangkan di sisi lain, Irfan yang baru aja berlatih tendangan salam dari Binjai, datanglah para begundal temannya untuk membuli Irfan dengan kata-kata yang sangat ramah. Ya jelas mimpi lah, mana ada bola jelek masuk ke lapangan besar. Bisa aja lu kids, numpang jadi NPC aja belagu. Di bola tuh kayak Kevin, bagus, gak malu-maluin. Lah, lu aja kagak punya bola numpang minjem, lebih malu mana? Mendengar itu, si Irfan semangatnya jadi membara dengan memamerkan skill yang udah ia pelajari ke kameramen. Asik. Hingga setelah skill tersebut sudah dirasa cukup, malam harinya si Irfan pun mengunboxing celelengan kakeknya karena katanya uangnya sudah cukup. Alhamdulillah cukup untuk mendaftar ke SSB. Hore, uangnya pas-pasan, besok puasa nggak makan. Uhuy. Namun besoknya Bro Aja mau mendaftarkan anaknya menjadi penendang bola yang handal. Saat bekerja, Nolan pun tak sengaja menjatuhkan uangnya yang ia bungkus dengan plastik kiloan lalu diambil oleh begundal Dimas untuk dipakainya jajan di aplikasi ijo. GoFood maksudnya. Halo? Nanti kita makan di restoran yuk. Asik. Dapat rezeki nomplok langsung dinner cuy. Kamu tahu kan peraturan di sini? Dilarang terima telepon dari siapapun. Ini orang karyawan magang apa gimana ya? Kerja di Alpha April bisa-bisanya beda kostum. Beberapa jam kemudian Nolan pun baru ngeh kalau uangnya hilang bagaikan avatar The Legend of Megalodon. Bahkan saat bertanya ke para rekan buildernya, tentunya mereka bilang nggak tahu karena jika mereka ngeliat sudah pasti mereka juga akan pura-pura nggak tahu dengan beribu alasan. Aduh, saya nggak lihat kek. Mungkin aja bukan jatuh di sini, tapi di tempat lain kek. Nah, inilah contohnya. Mental nilep emang udah merajalela di sini, guys. Coba kakek cari di sepanjang jalan dari rumah ke sini. Ya siapa tahu memang jatuh di jalan. Mana mungkin ketemu lah, kocak. Walaupun jatuh di jalan udah pasti dipungut lah. Mendengar saran dari bosnya, si Nolan auto menyusuri jalan lintas galaksi yang pernah ia lalui, tapi tetap saja tak ketemu. Mas, nanya nih, kantong plastik warna putih berisi uang. Nanyanya gitu amat ya.
yang ada membangkitkan jiwa minion buat ikut nyariin. Malam harinya sepulang Nolan berkeliling dunia, ia pun sudah pastinya sangat lesu akibat sudah menghancurkan harapan cucunya yang haus akan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Bahkan saat pagi tiba, Irfan yang hatinya udah hancur karena gagal daftar SSB pun kembali dibuat semakin hancur dengan kata-kata dari cangkem kakaknya. Itu artinya emang udah takdir kamu. Kamu tuh emang gak ditakdirin buat ikutan sekolah sepak bola. Irfan bilang, idih, so asik lu. Karena rupanya ini Begundal begitu benci dengan adiknya akibat dulu saat proses meloginkan Irfan, si emak dan bapaknya harus meninggal. Emaknya meninggal karena lahiran. Lah, bapaknya karena apa dong? Ya positive thinking aja lah ya. Mungkin nyegal QB. Aku tuh gak pernah nganggep dia adik aku kayak... Bapak dan ibumu meninggal bukan karena kamu. Lama-lama ini film ganti judul jadi Irfan Sipuden. Nah singkat waktu, saat Nolan bekerja, ia pun dikenalkan oleh seorang klien yang baru mau menciptakan baju tempur Wakanda yang bisa menetralisir segala jenis berita hoax. Asik. Saya minta dibuatkan contoh satu saja ya. Jadi seperti ini contohnya. Dimana setelah terciptanya karya dari Nolan, membuat Dimas semakin iri dengan Nolan sampai sempat ingin menyerempetnya. Namun beruntung ia dicegat lebih dulu oleh para preman mental bebelak yang ingin baku gedik akibat Dimas belum bayar pinjol. Mamam lu, beraninya sama kakek-kakek lawan tuh pemuda panca indera. Kemudian setelah 1 minggu bekerja memuaskan hasrat nafsu dari kliennya, Nolan pun auto bagong ketika mendengar kliennya adalah seorang pemilik SSB. Jadi saya ini pemilik dari SSB Juara. SSB Juara? Entar kalau kalah ganti nama dong. Kala itu Nolan pun auto mencurahkan isi hatinya tentang cucunya yang ingin daftar SSB tapi nggak punya duit. Alhasil kliennya pun langsung merekomendasikan Nolan untuk mengikuti jalur beasiswa tapi jika memiliki prestasi. Kalau cucu kakek memang berprestasi, bisa ikut tes masuk saja. Ya elah, jangankan prestasi. Irfan nendang bola aja butuh cheat auto aim biar kena. Mendengar itu, si Nolan sesegera mungkin mengabari Irfan yang tentunya Irfan auto senang sampai membuat mereka berpelukan seperti Teletubbies. Di sisi lain, saat Dimas berduaan, ia pun tiba-tiba kesambat karena tiba-tiba memiliki sebuah ide membuka bisnis baru yang katanya tingkat kesuksesannya 100% real tapi dengan syarat Nadia mau meminjamkannya sebuah modal. Aduh sayang, kamu tuh percaya aja sama aku. Oh, tidak mungkin walaupun ini film pintu berkah yang bisa membuka bisnis langsung lancar. Tapi Anda bukan MC, bos. Nah, si Nadia yang berpikir pacarnya bisa menjadi crazy rich, ia pun auto menarikan uangnya di ATM Center. Berharap dengan uang hasil kerja kerasnya sebagai NPC di Alpha April, Dimas menjadi kaya raya dan sesegera mungkin menikahi si Nadia. Oh, nggak tahu aja pakai bayar utang. Di hari yang sama, kameramen pun meminta Irfan untuk menunjukkan skillnya yang selama ini terpendam dalam dirinya. Ternyata lebih bagusan emang dipendem sih. Itu skill merusak doang bisanya. Akibat kejadian tersebut, bola Irfan pun auto digeprek oleh Nadia sehingga membuatnya tak bisa melatih tendangan pisangnya. Dan mau tak mau harus tetap daftar jalur prestasi tanpa berlatih dahulu. Peserta pertama adalah Irfan. Buset, pakai pertama segala lagi. Kalau gagal film auto tamat sih. Kipernya nge-lag cuy. Ia pun berhasil membuat hati pelatihnya terharu lalu memutuskan untuk memberi Irfan beasiswa berprestasi. Wadaw. Lah, kok senyum kids? Kecewa dong, lu kan nggak dilulusin. Lihat aja nanti Irfan, kamu bakal nyesel udah masuk sekolah sepak bola Juara. Nah gitu dong, munculkan sifat iri dengki kalian. Karena kalau kalem bisa nerima keadaan bukan Wakanda namanya. Di sisi lain, Nadia yang sedang healing, ia pun tak sengaja melihat Dimas yang sedang memberi giveaway ke seorang woman. Alhasil tanpa mengatakan what the hell, Dimas pun auto bagong karena akhirnya ia bisa kehilangan pacarnya dan juga selingkuhannya. Aku tuh pacarnya Dodi, jadi kamu udah punya pacar? Ih, dasar penipu. Cih, dikasih yang setia minta nambah. Hilang dua-duanya kan? Kamu sampai putusin aku akan bikin perhitungan sama kamu. Tag mantan kalian yang kelakuannya kayak Dimas. Nggak tahu diri kali cuy. Di hari yang sama, selesainya Irfan mendaftar SSB, Nolan pun akhirnya bisa lanjut bekerja dengan full senyum. Tapi baru aja senyum-senyum, datanglah sebuah masalah karena katanya... Irfan,
Kenapa? Dia jadi korban tabrak lari. Baru daftar udah mau di-delete aja Irfan. Kala itu Nolan pun langsung datang ke RS dan kalian tahu gimana kata dokter? Maaf ya kek, cara untuk mengobati kakinya yaitu dengan mengamputasi kakinya. Niat mau gantiin Messi malah di-nerf sama sutradara. Nah saat Irfan udah bangun, ia pun auto terbagongkan setelah menggerakkan kaki malah paha yang bergerak dan saat selimutnya dibuka, surprise, itu kakinya kelihatan Bambang. Si Irfan yang lupa kalau kakinya ditindih oleh badannya, ia pun auto menangis apalagi mengingat lagi 3 bulan akan ada pertandingan sepak bola tingkat RT. Aku mau ikut, Kak. Irfan, aktingnya matah cuy, kayak sambal khas Bali. Mau nangis tapi nggak bisa. Tapi maklum lah ya, masih bocah soalnya. Setelah 1 minggu, Irfan yang udah boleh pulang, ia pun hanya bisa duduk santuy di atas kursi roda. Dan itu pun sekaligus mengejutkan Nadia karena baru tahu kalau kaki adiknya harus di-delete dari kehidupan. Lah, kok bisa terkejut? Dari selama ini dia kemana? Kemudian besoknya saat Nolan udah bisa bekerja, ia pun bekerja sambil AFK yang seketika membuatnya tak sengaja mengelas tangannya sendiri. Tapi beruntung tak sampai menempel di sebuah besi. Kala itu ia pun menceritakan keluh kesahnya ke si bos, di mana ini bos selalu memberikan sebuah rahasia ke Nolan karena ternyata selama ini ia adalah seorang Terminator. Enggak. Karena selama ini ia memakai kaki palsu untuk berjalan bahkan mengembangkan bisnis pengelasannya. Mendengar itu Nolan yang memiliki tingkat kreativitas di luar nalar, ia pun langsung mengambil sebuah besi berniat membuat kaki palsu. Emang tingkat kreativitasnya udah melewati ujung galaksi cuy. Hari itu juga si Nolan langsung membuat karya seninya yang entah ia belajar dari mana membuat kaki palsu. Tapi intinya kaki itu berhasil tercipta dalam waktu 1 hari. Hingga saat pulang Nolan pun mempersembahkan karya inovatif buatannya ke Irfan. Tara, buset dah. Itu ukuran kakinya udah diukur apa belum ya sama kaki Irfan? Yang ada tinggi sebelah ntar cuy. Kala itu Irfan pun auto mencoba kaki palsunya dan pastinya pas. Ingat guys, kata-kata gue. Kalian bisa karena terpaksa dan terbiasa. Asik, ganti nama gue jadi Mario Wisnu. Nah beberapa hari kemudian Irfan yang udah terbiasa menggunakan kaki palsu, ia pun akhirnya bisa mengikuti pertandingan sepak bola antar RT yang kala harus dikit dari bumi. Meskipun dengan kaki sedikit mengsangkunikan. Sekarang kamu coba tendang ya. Kita lihat kemampuan. Ya ilah, kagak ada kipernya mah gampang. Namun si pelatih yang melihat damage tendangan Irfan tak begitu kuat, ia pun terpaksa harus memindahkan Irfan ke tempat SSB khusus difabel setelah mengetahui kekurangannya. Mendengar itu Irfan pun auto senang karena ia masih bisa bermain meskipun pindah SSB. Bahkan setelah 1 tahun berlalu Irfan pun bisa bergabung ke dalam timnas untuk melawan negara tetangga. Wih, tetangga yang mana nih? Kejuaraan sepak bola difabel U12 dan dengan pemain-pemain yang handal. Alex. Buset, Alex ikut. Sepuh. Negara tetangga auto ketar-ketir kalau tahu dia Alex gabung timnas. Fluid bertanda, pertandingan akan segera dimulai. Lah, baru juga mau mulai udah kegirangan. Singkat cerita 10 tahun pun berlalu, kini Irfan pun sudah besar serta kakinya sudah berhasil tumbuh kembali. Bahkan sekarang ia bisa menjadi pelatih di sebuah SSB pasti menang. Lalu film ini pun ditutup dengan kedatangan Nadia dan Nolan yang sangat bangga melihat karir si Irfan. Oke, pesan mortality-nya di sini, janganlah pernah berhenti mengejar cita-cita meskipun kita sudah di-nerf. Karena percayalah, meskipun dengan segala kekurangan yang terjadi, kita masih ada peluang untuk menjadi sukses jika kita berusaha sekeras tenaga. Orang badan lengkap aja banyak yang minta-minta di lampu merah loh. Jadi badan lengkap nggak nentuin kesuksesan cuy. Tapi intinya, jangan pernah menyerah guys.